cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, maaf agak telat sedikit tadi macet. Kita secara khusus sore ini berkumpul di rumah Bapak Suyoto untuk merayakan Ekaristi, berdoa bagi istri tercinta Ibu Justina Titi Lestriati yang Lestariati yang telah pulang ke rumah Bapak 1 tahun yang lalu. Semoga Ibu Justina diberi kedamaian abadi di surga, keluarganya diberi kekuatan iman, dan kita semua yang masih hidup dan berjuang di dunia ini diberi kesetiaan berjaga-jaga. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening, mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara, sehingga sabda yang kami dengar kami mengerti, dan sabda yang kami mengerti dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari dengan pengantaraan Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Banyak orang mati akan bangun. Pembacaan dari kitab Nabi Daniel. Inilah sabda Allah kepada Daniel. Pada masa itu akan muncul Mikael, pangeran agung yang bertanggung jawab atas anak-anak bangsawan. Akan datang suatu masa penderitaan seperti belum pernah ada semenjak terjadinya bangsa-bangsa hingga saat ini. Pada masa itu rakyatmu akan diselamatkan, yaitu mereka yang namanya terdaftar dalam kitab. Banyak dari mereka yang berbaring dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk kehidupan kekal, sebagian untuk kehinaan abadi. Orang-orang bijaksana akan bersinar laksana cahaya langit, dan mereka yang telah membina banyak orang menjadi saleh akan bersinar laksana bintang-bintang hingga kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Maria berlutut di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, tentu saudara saya tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria itu juga menangis, hati Yesus terharu sekali. Maka ia bertanya kepada mereka, "Di mana kalian menguburkan dia?" "Mari lihat Tuhan," jawab mereka. Lalu Yesus menangis. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihat, betapa bukan main kasihnya kepada Lazarus." Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia sudah membuat orang buta melihat, kenapa tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati?" Dengan sangat terharu lagi, Yesus pergi ke kuburan. Kuburan itu seperti lubang gua yang ditutup dengan batu besar. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. Marta, saudara orang yang mati itu, menjawab, "Tetapi Tuhan, ia sudah 4 hari dikubur, tentu sudah berbau busuk." Yesus berkata kepada Marta, "Aku kan sudah berkata kepadamu, kalau kau percaya, kau dapat melihat kemuliaan Allah." Maka mereka menyingkirkan batu itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Saya mengucap terima kasih kepadamu Bapa, sebab Engkau mendengarkan permintaan saya. Saya tahu Engkau selalu mendengarkan permintaan saya, tetapi saya mengatakan ini karena orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh saya datang." Sesudah Yesus berkata begitu, ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluar!" Maka orang yang sudah mati itu keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus dengan kain kafan, dan muka
Mulutnya tertutup dengan kain kafan yang menutup muka. Buka kain kafannya, kata Yesus kepada orang-orang di situ, dan lepaskanlah dia. Banyak dari orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore suster dan saudari-saudara yang terkasih. Di luar hujan rintik-rintik, tadi di paroki saya tuh ada hajatan Festival Film Ardas Kuskupan Agung Jakarta. Lalu jadi tuan rumah ceritanya. Dari 32 film. Sepertinya Pamulang ada menang juga deh. Celengan ayam atau apa. Saya lupa menang bagian apa. Jadi begitu tadi selesai, saya mandi langsung menuju ke sini. Agak macet di dekat kuda-kuda itulah. Nah, apa yang dikatakan oleh suaminya Pak Suyoto ketika tadi ketemu saya di sini, tidak terasa sudah 1 tahun gitu. Dan memang setahun yang lalu saya datang juga ke sini melayat, juga di hari Sabtu kalau nggak salah ya, siang gitu ya. Saya melayat. Sudah setahun, nggak terasa memang. Waktu berjalan begitu cepat. Presidennya udah berubah Toto. Waktu meninggal kan masih Jokowi ya. Sekarang siapa ya? Kayaknya dia miara kuda di situ. Nah, bicara tentang kematian itu memang ada 2 filosofi. 1 pasti, 2 tidak pasti. Pasti kita semua akan mati. Jadi coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Sebentar aja, Anda boleh lihat saya juga. Yang Anda lihat itu adalah calon arwah, betul nggak? Suka tidak suka. Ini tanggal 27 November nanti akan ada pilkada, betul? Mau fotonya banyak, balihonya banyak, uangnya banyak, belum pasti jadi. Tapi kalau Anda bercita-cita jadi arwah, terima kasih atas kejujurannya. Jadi saya itu kalau tiap kali itu apa, Rabu Abu itu ya, kalau dulu kan kata-katanya serem itu ya, engkau berasal dari abu dan akan kembali jadi abu gitu kan. Kalau sekarang kan lebih sok, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Jadi kita ini kan cuma abu sebenarnya kan. Maka saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir kalau ada orang yang sombong, itu nggak habis pikir. Seolah-olah dalam hati saya tuh saya mau ngomong gini sama orang itu, abu kok sombong gitu loh, pengen ngomong gitu loh. Oh ini kan dulu Romo Alex Mojo almarhum bilang gini, awake dhewe sajane mau lempung katokan, dia bilang gitu. Lempung tuh celana, celana, tanah liat. Katokan tuh bercelana. Nah kebetulan aja kita bercelana, jadi jalannya agak gagah gitu ya. Coba kalau nggak bercelana, jalannya gimana? Nggak usah dibayangin. Tapi gimana, ini kan cuma tanah liat yang pakai baju. Kalau toh Anda pakai cincin berlian juga tanah liat pakai cincin berlian, betul nggak? Pakai kalung emas, ya udah tanah liat semua ini. Halo. Jadi ini harga pasti bahwa kita ini nanti akan menjadi arwah, akhirnya dikubur bersatu dengan tanah, selesai. Kalau dikremasi ya udah jadi debu juga, selesai. Tapi ada juga filosofi yang kedua, di dalam
Di dalam kepastian itu ada ketidakpastian. Di mana letak tidak pastinya? Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Betul tidak? Di sini siapa yang paling tua? Saya ingin mengatakan maaf, belum tentu Anda duluan. Survei membuktikan urutan kematian itu ngacak, betul nggak? Saya pernah tuh umur 92 hanya tidur gitu. Romo tolong didoain supaya mami saya nggak bisa apa-apa tuh, cepat pulang, kita udah rela semua. Nggak pulang-pulang loh. Ada usia produktif, masih semangat, pala pulang, betul nggak? Ya relatif, Ibu Justina ini 55, belum terlalu tua, walaupun juga tidak terlalu muda. Mas Yoto ini teman SMA saya di Martoyudan. Sama dia bertobat duluan nih. Saya ingin mengatakan tidak pasti. Oleh karena itu pasti mati tapi tidak pasti tahu kapan. Pesannya selalu satu dan sama. Berjaga. Ini usul saya. Sering-sering datanglah ke peristiwa kematian. Entah itu di kuburan, entah itu di krematorium, entah itu di rumah duka, entah itu misa peringatan arwah seperti ini. Sering-seringlah datang. Ben eling, biar ingat. 1 tahun yang lalu, Ibu Justina Titi. Besok siapa? Gak usah nunjuk orang lain, besok saya, gitu loh. Halo. Saya kebetulan seorang imam, jadi saya punya banyak kesempatan untuk masuk dalam peristiwa kematian atau hadir dalam peristiwa kematian. Apalagi kalau saya ke rumah duka, di mana saya misa tutup peti, jadi itu jenazahnya masih ada di dalam peti, lalu saya perciki, saya wiruki, yang ada di pikiran saya itu, hari ini dia, besok saya yang di situ. Hari ini saya mendoakan dia, besok saya yang ada di situ yang didoakan. Maka Anda juga ada kesempatan tuh kan menyiram dengan air diokolon tuh, harusnya yang ada tuh gitu. Hari ini DE, sesok aku nenggono. Ada kaos dari Joger Bali itu tulisannya, berdoalah sebelum kamu didoakan orang lain. Menurut saya betul loh. Ini soal gantian aja. Hari ini Anda berdoa untuk Ibu Justina, besok pada takut nih ngomong gitu sih. Kalau besok ada yang didoakan tau. Lalu pertanyaannya, kalau gitu berjaga-jaganya kapan dong? Berjaga-jaga itu nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu nanti kalau sakit keras. Survei membuktikan banyak orang meninggal nggak pakai tua, nggak pakai sakit keras. Nih, laki-laki umur 18 tahun, baru aja diterima sekolah di luar negeri, berenang di sungai, hilang. Itu siapa? Kok pada hafal ya? Perempuan umur 27 tahun baru ngopi bareng sama temannya, hilang. Itu siapa? Loh, kok pada hafal juga ya? Laki-laki umur 40 tahun habis main bola, hilang juga. Tuh, ya tahu juga tuh Haji Masaid itu. Pada hafal ya? Doa hafal tapi kok nggak ingat gitu loh. Nggak ingat bahwa suatu hari aku pun nggak pakai tua, nggak pakai sakit juga pulang, betul nggak? Di Indonesia belum lama lomba bulu tangkis dari China tuh umur 17 malah di lapangan, betul nggak? Saya dulu pernah jadi pastorat Majaya. Saya menggantikan seorang pastor umur 36 tahun, melayat orang tua mahasiswanya di Bogor, pulangnya jadi mayat. Romo Antonius Krismanto kalau kenal. Ini bukan pewartaan yang menakutkan loh. Artinya ini pewartaan berjaga-jaga. Jadi nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu sakit keras. Lalu kapan?
mulai sore hari ini pewartaan berjaga-jaga ini kita dengar lagi, marilah kita berjaga-jaga. Sebenarnya saya tiap kali kasih renungan kematian itu berlaku juga buat saya, sebab saya juga pasti mati, tapi saya nggak pernah tahu kapan saya mati. Saya pun harus berjaga-jaga. Pertanyaan berikut, bagaimanakah berjaga-jaganya? Orang Katolik itu ya, kalau meninggal tulisannya RIP, betul? Maaf loh ya, bukan RP ya, RIP. RIP itu bahasa Latinnya requiescat in pace, bahasa Inggrisnya rest in peace, bahasa Indonesianya beristirahat dalam damai. Maka bentuk berjaga-jaganya menurut saya adalah supaya nanti kita pulang ke rumah Bapa dengan damai. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, ciptakanlah damai. Setidaknya damai dengan 3 pihak. 1, damai dengan diri sendiri. 2, damai dengan sesama. 3, damai dengan Tuhan. Ayo kita lihat satu-satu. Apakah Anda sudah damai dengan diri sendiri? Oh belum, terima kasih. Cuma 1 yang jawab. Yang lain abstain ya. Orang yang sudah damai dengan diri sendiri, salah satu cirinya adalah kalau dia masuk kamar, dia bercermin di kamar, dia menerima dan mensyukuri dirinya seperti itu. Jangan bilang, kok badan gue kayak gini ya, kok hidung gue kayak gini ya, kok mata gue kayak gini. Itu baru ngomong fisik aja dia sudah mengeluh. Halo, di sini nggak ada kan yang begitu kan ya? Ih, luar biasa. Jadi mensyukuri semuanya. Ih, udah damai dengan diri sendiri nih. Gunakan tangannya, saya damai dengan diri sendiri. Bersyukur, onone koyong ini. Ih, luar biasa. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini. Yang penting melakukan yang terbaik setelah bersyukur. Cuma saya usul ya ibu bapak, kalau sudah pandai bersyukur, jangan suka nyukurin orang lain, gitu aja. Tapi harus bisa menularkan virus syukur itu kepada banyak orang, supaya orang yang belum pandai bersyukur jadi pandai bersyukur. Betul tidak? Sebenarnya kalau mau bersyukur itu nggak usah cari alasan yang rumit-rumit. Sebab alasan untuk bersyukur itu sudah menjadi fakta dalam diri kita. Dan faktanya itu ada 2. 1, sampai sore hari ini masih hidup. Masih hidup? Gunakan tangan, saya masih hidup. Saya bersyukur. Kasih tahu tuh sebelah, lu tuh masih hidup, bersyukur gitu. Beberapa kali saya diundang ke rumah duka namanya Grand Haven Pluit. Itu 10 lantai. Tiap kali saya mau cari parkir di sana itu sulit. Artinya apa? Berarti setiap hari banyak orang meninggal, Anda masih hidup, syukur kepada Allah. Betul nggak? Dan ini fakta 2 yang kedua nih. Dan layak Anda syukuri, sampai sore hari ini masih sehat. Sehat? Gunakan tangan, saya sehat. Saya bersyukur. Lu tuh masih sehat, bersyukur gitu. Anda punya tabungan entah celengan ayam atau apa ya? Mulang celengan ayam filmnya ya, gitu. Uang sebanyak apapun kalau Anda sakit-sakitan terus, lama-lama uangnya habis, betul nggak? Beberapa hari yang lalu umat saya punya anak kena DB, dimasukin ke Bintaro Premier, masuk jam 9 pagi, baru dapat ruang rapat inap jam 4 sore. Artinya apa? Rumah sakit juga penuh tahu. Anda masih sehat tuh, bersyukur. Yang kedua, bentuk berjaga-jaga adalah setelah damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain yang ada di sekitar Anda. Siapa yang sore hari ini duduk di tempat ini, misa peringatan arwah, tapi masih nyimpan sakit hati sama seseorang dan belum bisa memaafkan, ada? Tolong jangan tunjuk jari. Saya ingin mengatakan Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat, rugi nggak?
Harusnya Anda ngomong, emangnya saya pikirin. Tahu nggak, tuh damai? Nggak mau kan, mata melotot, mulut mangap, harus dilakban, nggak mau kan? Itu namanya lagi nggak damai itu. Masih menyimpan kemarahan sama seseorang, nyimpan sakit hati. Sakitnya itu di mana? Nih ya, kalau Anda mengampuni orang yang menyakiti hati Anda, luka Anda akan sembuh. Kalau Anda nggak ngampuni orang yang nyakitin hati Anda, lukanya tetap jadi luka, bisa bernanah dan infeksi, mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh, makan nggak enak, tidur nggak enak, lalu bisa menyebabkan sakit-sakit yang lain. Mau nggak? Kalau nggak mau, ampunilah orang yang menyakiti hati Anda. Sekarang saya mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Ibu bapak, siapakah orang yang paling sering menyakiti hati Anda? Itu sebenarnya siapa? Halo? Tuh di belakang ada apa tuh? Oh, sutradara celengan ayam. Selamat ya. Itu ayamnya laki perempuan deh. Orang yang paling punya kans besar untuk sangat menyakiti hati kita sebenarnya siapa? Orang yang dekat sama kita, yang sering ketemu sama kita. Dan jangan-jangan dia adalah orang titipan Tuhan buat kita. Jangan-jangan dia adalah orang yang harusnya kita cintai. Betul tidak? Nah kalau dia jauh ketemunya sekali-sekali, emangnya saya pikirin masalahnya kita tuh hebat-hebat di luar, harus pulang ke rumah ketemu orang yang nyebelin dan nyakitin lagi, betul nggak? Terima kasih yang ketawanya kenceng, aku lah. Nah, terkecuali suster, teman komunitas juga nyebelin suster. Ada gitu lah. Padahal itu titipan Tuhan. Nyakitinnya berkali-kali. Harus berapa kali kah mengampuni? 70 kali 7 kali itu artinya bukan 490 tahun. 7 itu dalam tradisi Israel angka sempurna, artinya berkali-kali. Salah minta ampun, ampuni lagi, salah minta ampun, ampuni lagi, tak terbatas. Susah atau gampang? Terima kasih atas kejujurannya. Tapi yang susah itu bisa atau tidak? Bisa. Dulu ingat gak waktu masih sekolah, matematika susah, bahasa Inggris susah, tapi lulus juga nggak? Iya, artinya yang susah itu bisa dengan bantuan Tuhan. Saya kasih lagi pertanyaan nakal, tapi tolong jawab dengan jujur. Suster, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita itu menyakiti Tuhan berkali-kali nggak? Kita itu minta ampun sama Tuhan berkali-kali nggak? Kita itu diampuni Tuhan berkali-kali nggak? Masa sih susah amat ngampuni orang yang nyakitin hati kita dan berkali-kali, padahal itu orang yang kita cinta. Biar bojone dhewe gitu. Biar anake dhewe. Biar romone dhewe itu piye. Ya udah ampuni aja lah, mau gimana lagi. Yang ketiga, damai sama Tuhan. Siapa yang sampai sore hari ini, sampai seusia kayak begini nih, segini usianya, tapi masih suka menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa dia sehat, aku sakit? Kenapa dia kaya, aku miskin? Kenapa dia berhasil, aku gagal? Kenapa, lanjutin sendiri ya, kenapa dia cakep, aku? Kenapa dia pinter, aku? Halo? Tahu nggak penyakit orang kota ini punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Penyakitnya tuh suka membanding-bandingkan. Aduh, sebelah udah renovasi rumah. Aduh, sebelah udah ganti mobil. Aduh, sebelah. Halo? Bisa kena penyakit SMS tuh. Susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Ih, sebelah udah anaknya nggak naik kelas. Sebelah suaminya di PHK, malah senang, itu. Enggak, kalau ini nggak baik-baik semua, saya lihat sini. Harusnya kan senang bersama yang senang, susah bersama yang susah, betul tidak?
Kenapa sih suka nyalain Tuhan? Padahal waktu kita SD masih ingat nggak? Orang tua kita bilang apa, pastor kita bilang apa, guru agama kita bilang apa, suster kita bilang apa. Tuhan itu maha kasih, maha murah hati, maha adil. Kenapa setelah tua nyalain Tuhan tidak adil? Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Saya senang ada diem, kayaknya lagi mikir. Ada motor, kenapa motor saya yang hilang? Nggak motor tetangga tuh malah nyumpahin. Itu. Ini maaf Mas Yato, ada istri, kenapa istri saya yang dipanggil, nggak istri tetangga aja? Halo? Oh, saya masih butuh istriku. Anak-anak juga masih butuh kehadiran dia. Ada nggak di hati kecil suka begitu? Uang hilang, motor hilang, anggota keluarga hilang, yang disalahin Tuhan nggak adil. Ya kalau nyebelin silahkan buru-buru hilang gitu kan ya. Nah kalau ini baik, amat ku kasihi. Itulah, tidak ada sebuah peristiwa yang tanpa makna. Semuanya itu ada maknanya. Berarti Tuhan sedang membentuk kita melalui peristiwa itu. Udah terima aja, syukuri aja, pasti ada blessing in disguise di balik semua peristiwa. Amen. Saya gunakan sekarang semua tangannya. Aku damai dengan diri. Sekarang sambil menepuk diri, aku damai dengan sesama. Sekarang karena Tuhan ada di atas, aku damai denganmu ya Tuhan. 3 hal itu Anda lakukan setiap hari. Anda mau dipanggil usia berapapun, Anda pulang dengan damai. Amin. Satu lagi, pada orang meninggal itu yang tertinggal hanya kebaikannya. Saya tadi coba bertanya kepada suster, kakak istri dari almarhumah, apa yang menarik dari Ibu Justina itu? Oh, dia itu orang yang penuh perhatian, sayang keluarga, bahkan dalam jurnalistik juga dia bagus. Intinya yang diceritakan suster itu aneka kebaikan-kebaikan. Ini bagus. Ini jangan sampai nih ya, ada orang meninggal, MC-nya aja sampai susah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kehilangan ibu atau bapak. Sepanjang hidupnya dia telah nyenggol kiri, kanan. Pernah apa saya juga nggak tahu. Pernah apa? Jangan sampai begitu. Harusnya litani kebaikan itu sudah bisa mudah disebutkan, terutama oleh orang-orang yang dekat dan mencintai. Saya tadi belum nanya kepada suami, apa yang menarik dari istri? Apa nih? Oh banyak. Kalau udah ngomong banyak berarti akeh, gitu. Itu artinya suaminya pun orang yang setiap hari dekat dengannya, mengatakan banyak kebaikannya. Berarti apa yang bisa dikenang dari Ibu Justina Titi? Ya kebaikannya itu. Kebaikan itulah yang akan menghapus, merelativir semua kekurangannya. Maka saya itu kadang-kadang ingin mengatakan ini gitu. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, punya kesempatan berbuat baik, banyaklah berbuat baik, sampai nanti orang yang dekat dengan Anda itu mengatakan, oh dia banyak kebaikan, seperti Pak Yerto bilang. Jangan sampai orang yang dekat aja sampai susah menyebutkan kebaikannya. Malah ditanya spontan, mungkin dia nggak sadar jawab, oh orangnya galak, pelit, bin pedit alias kikir, waduh mukanya selalu jutek, oh, diajak kerja sama nggak mau. Kan parah kalau ditanya orang dekatnya juga ngomong begitu. Halo. Tapi kalau ini kayaknya sih saya lihat orang baik semua ini, banyak kebaikannya. Tapi ada bahayanya. Orang kota, ini maaf loh ya, saya anggap Pamulang ini kota lah. Kota Tangerang mana nih? Selatan.
Belum IKN kan ini? Presidennya sama ya berarti? Oh nggak, penyakit orang kota. Terlalu banyak mikir sampai nggak jadi berbuat baik. Ntar kalau gue kasih, ntar kalau gue tolong, ntar kalau mikir terus. Kata entar kalau itu belum action tau, baru rencana. Tiap kali diajak temennya untuk berbuat kebaikan, ntar gue pikirin dulu. Lo ikut ke panitia, ntar gue pikir, nyumbang ini, dia sakit, butuh bantu, ntar gue pikirin dulu, ntar gue pikirin dulu. Sampai akhirnya dia sendiri meninggal. Lalu ketika dia meninggal, MC-nya ngomong apa? Kita kehilangan dia. Sepanjang hidupnya dia banyak merencanakan berbuat baik. Halo? Tapi belum action, baru rencana. Kalau di sini udah action semua kan, belum merencanakan kan? Nggak banyak mikir kan? Ini dasarnya kitab suci loh, maaf loh. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, langsung action. Jangan tergeraklah hatiku oleh belas kasihan, tapi pikiranku mengintervensi hatiku sampai aku nggak jadi berbuat baik. Ingat loh, kematian nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Ini urutannya ngacak, ya. Coba saya kasih pertanyaan, udah banyak berbuat baik belum yang dikenang oleh orang-orang sekitar Anda? Ya udah dalam hati aja lah jawabnya. Ya, boleh novena lagi, rosario lagi, jalan salib lagi, boleh. Ya. Mau celengan ayam lagi boleh. Tapi setelah itu, setelah dipecahin bagi-bagi gitu loh. Halo. Nih sampai hari ini kita masih hidup dan sehat, kemurahan hati Tuhan bukan? Sampai sore hari ini kita bisa berkumpul merayakan Ekaristi bareng, kemurahan hati Tuhan bukan? Tiba-tiba hujan berhenti gini, jadi kemurahan hati Tuhan bukan? Masa kita pelit amat sih? Semua serba dihitung, dipikirin. Emangnya kita mau, Tuhan tolonglah aku, ntar gue pikirin dulu ya. Lo mau? Sebentar, susah lagi mau mikirin. Saya ingin mengatakan, dia banyak kebaikannya. Itu yang dikatakan oleh suaminya. Ya mari itu yang kita kenang. Seorang ibu guru yang baik, yang pasti membuat suaminya juga bahagia, pasti juga membuat kedua anaknya sampai hari ini juga nyaman, dan membuat murid-murid dan rekan gurunya juga bisa bekerja sama dengan baik. Kalau hari ini juga banyak yang hadir, itu tandanya dia juga semuanya mencintai Ibu Justina Titi. Kita doakan semoga damai abadi di sorga, keluarganya diberi kekuatan iman, dan untuk kita semua, mari kita setia berjaga-jaga dengan hidup damai dengan diri sendiri, sesama dan Tuhan. Dan mumpung masih diberi kesempatan hidup, banyaklah berbuat kebaikan. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, hadirlah di sini dan dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohonkan ampun atas dosa-dosa dan kekurangan dari ibu kami, saudari kami tercinta, Ibu Justina Titi Lestariati, yang telah Engkau panggil genap 1 tahun yang lalu. Terimalah jiwa Ibu Titi dan masukkanlah ke dalam surga, agar merasakan kedamaian abadi
dan menjadi perantara rahmat bagi kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah jiwa saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Justinus Siswanto Bakir, Bapak Justinus Nugroho Widi Atmaja, Bapak Juventius Dulwakit, Ibu Ignasia Sukarti, Mbah Rambat Karyorejo, anak cucu dan cicit dari Trah Sarjojo Taruno Bawangan dan Trah Kromorejo Bancak Wetan, serta semua jiwa umat beriman agar memperoleh ketentraman dan kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur atas perlindungan-Mu bagi Bapak Robertus Suyoto. Semoga Engkau selalu menguatkan iman dan harapannya agar seluruh pelayanannya membawa berkat bagi sesama. Berikanlah kesehatan yang baik dan bantulah agar dapat mengantar Splendid dan Kevin mencapai cita-citanya. Berkatilah pula Mas Splendid dan Mas Kevin dalam meniti karirnya dan lindungilah dari segala mara bahaya. Biarlah keluarga ini tumbuh berkembang dalam kasih sehingga banyak orang merasakan pelayanannya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Murah, kami berdoa bagi para pahlawan keluarga. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan hidupnya dan balaslah jasa-jasa mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Sempurna, berkatilah dan berilah rahmat sesuai kebutuhan kami masing-masing, sehingga kami semua yang berkumpul di sini selalu mengalami belas kasihan dan kemurahan demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jamahlah saudara-saudari kami yang sakit dan sembuhkanlah mereka. Anugerahilah kekuatan iman bagi yang mengalami kesulitan hidup dan masalah besar yang belum mendapatkan solusi yang tepat. Semoga Ibu Titi yang suka menolong membantu mereka dari surga, dan semoga kehadiran dan doa-doa kami yang mengikuti Ekaristi pada sore hari ini menjadi penghiburan rohani bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Titi, juga menguatkan harapan kami semua akan hidup abadi yang kekal. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan melalui Ekaristi pada sore hari ini. Berilah kesehatan yang baik bagi Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR yang memimpin Ekaristi pada hari ini, juga bagi kami semua yang hadir di sini. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapak, doa-doa kami, masih banyak doa yang ada dalam hati kami yang belum sempat kami ucapkan dengan kata-kata. Semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Mohonlah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan sorga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Ibu Justina Titi, yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita yang menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sejarakan kepada saya, tetapi katakan saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Santapan berziarah, makanan malaikat.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Justina Titik, semoga damai abadi di surga. Kami berdoa untuk keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan iman. Dan kami berdoa untuk kami yang masih berjuang di dunia ini, mampukan kami untuk setia berjaga-jaga dengan menciptakan damai dengan diri sendiri, sesama dan Tuhan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan sepatah dua patah kata dari wakil tuan rumah. Terima kasih Romo. Saya bukan wakil tuan rumah, saya tuan rumah. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih, Suster, terima kasih. Selama setahun itu masa yang sulit, tidak mudah bagi saya, tetapi ada banyak sahabat, banyak teman, banyak keluarga yang memberikan dukungan kepada saya. Saya sangat bersyukur untuk itu ya. Teman-teman lingkungan, para sahabat, keluarga, kakak, adik, ibu saya juga, anak, keponakan saya juga, yang tadinya jarang datang itu sering datang. Itu luar biasa. Dan saya sekali lagi terima kasih pada teman-teman lingkungan, Bapak Ibu guru, suster yang berkenan hadir juga, sangat luar biasa. Ini dukungannya teman-teman guru, Pak Sisi, Mas Albert, Leticia, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, dan juga para sahabat Mama dan Papa Monik, terima kasih berkenan hadir teman-teman semuanya, luar biasa. Ya. Saya bersyukur juga karena selama saya mengalami masa sulit itu, teman-teman saya yang dulu teman saya main bola gitu ya, dulu sama-sama main bola, tapi yang beliau jadi pastor, saya enggak. Saya hanya nemenin main bola saja, mereka beliau yang. Ketika berapa hari pertama saya ditemani oleh Romo Edi Mulyono SC yang menjadi vikat wakil uskup itu menemani saya di sini mengantar istri. Berapa hari kemudian ada Romo Kolonel Bintoro itu yang juga
juga menemani saya misa di sini. Beberapa waktu kemudian Romo Ali Darmawan menemani saya, dan sekarang Romo Susilo Wijoyo. Dan beliau ini seperti yang disampaikan tadi, sejak sekolah teman-teman belajar. Saya lupa saya belajar atau enggak. Teman-teman saya itu pada belajar, pada rajin-rajin. Beliau ini main gitar, main piano, memuji Tuhan. Jadi memang dari dulu itu beliau itu sangat senang untuk itu ya, hal-hal memuji Tuhan dan hidupnya bergembira dia. Salah satu yang tadi ada Galuh, ada teman saya Marcel juga jauh-jauh dari Tanjung Priok. Beberapa minggu sebelum istri saya itu tidak ada, kebetulan itu saya berkunjung ke Romo Susilo karena ada kebiasaan saya kalau ada pastor teman saya pindah itu saya kunjungi gitu. Beliau dari Pulau Gebang pindah ke Ciputat, maka saya kunjungi. Saya ajak istri, ayo kita ikut refleksinya Romo Susilo dengan misa, ya. Maka saya ke sana dengan istri, dengan Agnes, dan kemarin saya kirim Romo ini fotonya yang terakhir sama Bu Titi. Ya, itu salah satu kenangan. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur hari ini dikuatkan lagi oleh Romo dalam perenungannya, dan itu luar biasa. Semoga juga memberikan inspirasi, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada kakak, kepada adik, kepada ponakan semuanya. Terima kasih untuk kepeduliannya terhadap saya, teman-teman lingkungan, teman guru, teman kur, luar biasa. Teman-teman yang keluarga yang dari jauh-jauh hadir, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga Mas Bendik dan Kevin. Mohon maaf Kevin dan Diklat sehingga tidak bisa hadir karena ada ketatnya hari acara. Terima kasih Romo. Kalau ketua lingkungan itu ujung tombak dan ujung tombok. Saya ingin mengingatkan besok hari Minggu, jadi misa Sabtu sore ini temanya berbeda sama hari Minggu, jadi tetaplah Ekaristi di gereja. Biasa saya selalu ngomong gitu. Mari kita dukung dengan doa 3 Salam Maria untuk sahabat, saudara, dan yang terkasih Ibu Justina Titi. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai, pergilah membawa damai Tuhan. Santo Yusuf